Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mordasis dari kelas A Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep produksi. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, kita akan melihat gambar di sebelah sini dan di sebelah sini. Apa sih hubungannya dengan produksi? Jadi, produksi adalah sebuah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi guna untuk kebutuhan produksi selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara, memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa negara. Contoh kegiatan produksi adalah seperti gambar yang sudah saya perlihatkan pada awal video tadi. Pada gambar pertama, dari adonan tepung akan dihasilkan roti, sedangkan dari gambar kedua, kain akan menghasilkan masker muka. Dua gambar tadi menunjukkan sebuah tindakan menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, jika suatu daerah dapat menghasilkan barang lebih dari jumlah barang yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, maka barang tersebut dapat dijual ke daerah yang lain yang lebih membutuhkan, sehingga terjadilah hubungan antar dua daerah. Untuk menghasilkan sebuah produksi, maka kita membutuhkan yang namanya faktor produksi, di mana faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Faktor produksi terbagi atas 4, yaitu yang pertama faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang terakhir faktor kewirausahaan. Tanah, air, udara, sinar matahari, dan juga barang tambang merupakan contoh dari faktor produksi alam atau yang kita kenal dengan faktor produksi asli. Orang yang menjalankan kegiatan produksi merupakan contoh dari faktor produksi tenaga kerja. Penjahit pastinya membutuhkan mesin jahit untuk menghasilkan masker, dan seorang pembuat roti membutuhkan oven untuk membuat roti. Mesin jahit dan oven merupakan contoh faktor produksi modal. Dapat kita katakan faktor produksi modal adalah faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Selanjutnya, sumber daya pengusaha atau biasa disebut dengan kewirausahaan. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha. Konsep produksi didasarkan pada asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki ketersediaan luas dan terjangkau. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berkonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta mengurangi biaya dan produksi massal. Konsep ini cocok ketika permintaan produk lebih besar dari penawarannya dan biaya produk sangat tinggi yang membutuhkan produktivitas yang baik untuk menguranginya. Konsep produksi cocok untuk perusahaan ketika beroperasi di pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi serta skala ekonomi yang diantisipasi patut untuk diperhatikan. Pada 1950-an, konsep ini berhasil karena hanya ada segelintir produsen dan konsumen banyak. Namun, saat ini, konsep tersebut hanya dapat berfungsi ketika pemasar keberatan untuk memperluas pasar. Itulah sebabnya filosofi itu hampir tidak ada karena hanya ada beberapa pemasar yang mengikutinya.
Terdapat beberapa jenis-jenis produksi atau bidang produksi. Yang pertama, produksi ekstraktif, yang kedua produksi agraris, yang ketiga itu produksi industri, dan yang keempat produksi perdagangan, serta yang terakhir produksi jasa. Sebagus dan sebanyak apapun faktor produksi yang ada, tidak akan berguna dengan maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Itulah pentingnya dari faktor produksi kewirausahaan yang merupakan kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.